Jumpa lagi kita di program The Truth Shall Set You Free. Kali ini kita akan membahas mengenai keperluan Allah. Di dalam Lukas 14 ayat 17 mengatakan, "Marilah sebab segala sesuatu sudah siap." Di pihak Allah segala sesuatu sudah siap, dan di aspek lain manusia perlu datang. Di sini ada keperluan Allah yang telah siap dan keperluan manusia yang perlu datang. Banyak pengkhotbah yang hanya memperhatikan keperluan manusia. Mereka berkata orang dosa perlu karunia keselamatan. Mereka menganggap bahwa manusia telah gagal perlu kemenangan. Manusia yang telah dingin dan tawar perlu gairah. Manusia perlu kekuatan, perlu kasih, perlu pertolongan, perlu damai sejahtera dan rasa aman, dan lain-lain sebagainya. Ini semua adalah keperluan manusia. Kita harus mengalihkan pandangan mata rohani kita dari bumi ke sorga, dari hal-hal yang lahiriah, alamiah, manusiawi, ke hal-hal yang ilahi, yang surgawi. Kita perlu melihat satu keperluan yang jauh lebih besar, yang berlaksa-laksa kali lipat daripada keperluan manusia. Kita semua tahu bahwa orang dosa perlu karunia keselamatan. Tetapi pernahkah kita memikirkan bahwa karunia keselamatan memerlukan orang dosa? Anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 21 berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi sang bapa tidak menunggu sampai anak yang hilang itu selesai berbicara. Dia segera berkata kepada hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik itu, pakaikanlah itu kepadanya." Kata "itu" dalam jubah yang terbaik itu dan pakaikanlah itu menyatakan bahwa sang bapa telah sejak dini mempersiapkan jubah tersebut jauh sebelum anak yang hilang itu pulang. Bapa tidak berkata kepada hambanya, "Pergilah ke suatu tempat dan bawalah kemari jubah itu." Melainkan ia berkata, "Bawalah kemari jubah itu." Artinya, jubah itu telah disiapkan bapa untuk anaknya yang hilang jika ia pulang nanti. Dalam hal ini, sebagaimana bapa menanti anaknya pulang, maka jubah itu pun menunggu sang anak itu pulang. Bukan anak itu yang menunggu jubah, melainkan jubah yang menunggu anak itu. Ini bukan keperluan anak itu, melainkan keperluan bapa. Memang baik di sini anak dan bapa sama-sama sukacita, tetapi dalam hal ini yang lebih bersukacita adalah sang bapa. Mengapa? Karena penekanan di sini adalah sukacita bapa oleh karena kasihnya kepada anaknya yang hilang. Inilah keperluan Allah. Ia perlu sukacita, Allah perlu anaknya pulang. Dalam Lukas 14 ayat 16, Allah mengumpamakan karunia keselamatannya sebagai satu perjamuan. Pernahkah Anda melihat bahwa orang yang mengundang berkata kepada tamunya, "Karena aku takut Anda kelaparan karena tidak ada makanan, maka aku mengundang Anda ke perjamuanku." Jika demikian, maka lebih baik kita segera pulang dan makan sendiri di rumah. Cobalah kita renungkan. Jika kita mengundang orang ke dalam suatu perjamuan, apakah orang yang diundang yang memerlukan perjamuan Anda, ataukah perjamuan Anda yang memerlukan orang untuk datang? Perjamuan itulah yang memerlukan orang untuk datang menikmati sukacita perjamuan Anda. Kita sering memilih puasa daripada datang menikmati sajian yang Allah telah siapkan. Kita sering mogok makan, tidak menikmati Allah, tidak mau datang ke dalam perjamuan Allah. Betapa hal ini membuat Allah sangat bersedih. Seringkali kita sudah merasa puas akan capaian kerohanian kita. Seringkali kita sudah puas dengan posisi kedudukan kita di dalam organisasi gereja kita. Tetapi kita sangat kekurangan menikmati Allah. Sangat kurang unsur Allah kita miliki. Karena kita kekurangan nutrisi suplaian kebenaran yang hakiki dan yang lebih maju. Kita merasa puas dengan kebenaran dasar yang kita pelajari, walaupun kita sendiri pun sesungguhnya mungkin tidak begitu jelas.
Kita telah merasa puas dengan keadaan kita sehingga kita tidak sadar kita telah sangat lama mogok makan firman kebenaran. Kita merasa puas di tempat kita. Kita merasa tidak perlu lagi bergerak, berusaha untuk datang ke perjamuan di mana Allah telah mempersiapkan segala sesuatu yang kita perlukan bagi pertumbuhan hayat rohani kita. Betapa Allah sangat-sangat sedih. Kita semua perlu melihat bahwa Allah benar-benar memerlukan diri kita. Sesungguhnya, siapakah yang merasa dirinya perlu Allah? Siapakah yang mau mencari Allah? Tidak ada. Sebab Allah lah yang pertama kali mencari manusia, bukan kita yang mencari Allah. Ketika manusia pertama jatuh, mereka mau menjauhi Allah, tetapi Allah mencari manusia. Bukan kita yang mau Allah, melainkan Allah yang mau kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, melainkan Allah yang mengasihi kita. Bukan kita yang memilih Allah, melainkan Allah yang memilih kita. Mungkin Anda sedang bergumam, bukankah kita juga perlu memilih Allah? Bukankah kita juga perlu mengasihi Allah, mencari Allah, dan melayani Allah? Ya, tetapi di aspek keperluan Allah, Dia yang harus menjadi yang pertama dan yang terutama. Di aspek ini, bukan bola lampu yang memerlukan listrik, melainkan listriklah yang memerlukan banyak bola lampu untuk mengekspresikan listrik yang tidak kelihatan. Kekristenan sudah sangat umum memotivasi orang untuk mengasihi Allah, mencari Allah, dan melayani Allah. Tetapi inilah jalan pengetahuan. Tetapi Alkitab berkata bahwa semuanya adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Roma 11 ayat 36. Dialah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kita menurut kerelaannya. Filipi 2 pasal 13. Inilah jalan hayat. Inilah keperluan Allah. Allah tidak memerlukan alamiah kita. Yang Allah perlukan adalah Dia diperhidupkan. Yang Allah perlukan adalah Dia diekspresikan. Yang Allah perlukan adalah Dia tertampilkan. Semua hal alamiah kita hanya patut dikuburkan. Hari ini Dia ada di dalam roh kita, maka biarlah Dia yang memenuhi keperluannya di dalam kita. Kita hanya perlu datang menikmati perjamuan kasih-Nya. Dia perlu kita datang makan Dia sebagai perjamuan dan makanan kita yang sejati. Ketika kita berbagian dalam perjamuan kasih-Nya, maka apakah keperluan kita? Jika kita lemah, Dia adalah kekuatan kita. Jika kita gagal, Dia adalah kemenangan kita. Jika kita miskin rohani, Dia adalah kekayaan kita. Sekarang, sudah siapkah Anda datang? Marilah. Marilah datang sekalipun Anda membawa serta dosa Anda. Sekalipun Anda membawa kelemahan Anda. Datanglah ke hadapannya dengan apa adanya kita. Datanglah kepadanya dan nikmatilah Dia, sehingga Dia menjadi semua dan segala sesuatu kita. Amin.